Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini adalah hari Idul Adha. Inilah hari raya kurban itu. 10 tahun yang lalu saya berdiri di lapangan seperti ini di Kabupaten Sumbawa Barat ini. Saya mendengar hanya 1-2 orang yang berkorban sapi yang diumumkan di lapangan. Masih teringat saya waktu itu, hanya saja saya tidak ingat siapa nama orang yang berkorban. Sedih waktu itu. Hari ini kita mendengar betul-betul hari ini insya Allah adalah hari kurban. 100 ekor sapi lebih yang disembelih pada hari ini. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Rasulullah SAW mengingatkan, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang dia punya kelapangan rezeki, luas rezekinya, tapi tidak berkurban pada hari ini, tidak usah dekat-dekat tempat sholat Idul Adha kami, tidak usah dia ikut merayakan hari Idul Adha ini. Hari ini hari kemenangan bagi orang yang mampu berkorban. Hari ini orang yang berkurban adalah orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang belum berkurban tahun ini, mudah-mudahan tahun depan bisa berkurban, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurban ini sudah biasa dilakukan oleh para nabi sebelumnya. Bahkan pada zaman Nabi Ibrahim yang hidup pada tahun 2249 sebelum Masehi. Kalau sudah dihitung dengan tahun ini, sekitar 4000 tahun lebih sudah. Nabi Ibrahim sudah biasa berkurban. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa Nabi Ibrahim suatu saat menyembelih 100 ekor kambing yang gemuk-gemuk dia pilih untuk dia kurban. Sekali waktu dia menyembelih 100 ekor sapi yang gemuk-gemuk. Suatu kali juga beliau menyembelih 100 ekor onta yang gemuk-gemuk. Sudah biasa berkorban. Nabi Ibrahim, kalau kita lihat jumlah kurbannya, tentu kita akan katakan beliau termasuk orang kaya dibanding kita semua.
Orang takjub, wahai Ibrahim, banyak sekali kurbanmu. Ya, apalah artinya semua kurban ini? Untuk mendekatkan diriku kepada Allah. Sekiranya Allah memerintahkan kalau saya punya anak-anak saya siap kurbankan. Jangankan ini cuma kambing, sapi dan unta. Allah belum berkenan mengaruniakan beliau seorang anak sampai 80-an tahun umurnya. Masya Allah. Akhirnya karena rajinnya beliau berkurban, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonannya. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan aku seorang anak yang soleh. Ini doa pertama Nabi Ibrahim. Maka Allah kabulkan. Allah berikan beliau seorang anak yang diberi Ismail namanya. Ismail artinya Allah telah mendengar doaku. Allahu Akbar. Usia 13 tahun Allah tuntut janji Ismail, janji Ibrahim terhadap Ismail. Dia bilang, wahai Ibrahim, sudah mulai besar putramu. Benarkah engkau siap berkorban? Maka Allah datangkan dari mimpinya Nabi Ibrahim bahwa beliau menyembelih putranya. Putra satu-satunya yang dinanti dalam waktu 80 tahun lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bagaimana seorang ayah ingin mengatakan kepada anaknya bahwa dia akan menyembelihnya? Mustahil. Bagaimana mungkin anak satu-satunya? Bagaimana mungkin sudah ditunggu bertahun-tahun kemudian lahir, sekarang mau disembelih? Lebih dari itu, mana mungkin beliau akan menyembelih Ismail dari kecil? Ismail sudah disingkirkan jauh. Beliau di Palestina, kemudian di tanah haram di Mekah sana diletakkan. Dengan doanya Ibrahim yang masyhur itu. Dan ini yang akan menjadi pokok bahasan kita. 3 doa Ibrahim yang mudah-mudahan menjadi doa kita pada hari ini. Kalau sekiranya Ibrahim kemudian ketika mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, aku diperintah menyembelihmu. Kemudian anaknya mengatakan, wahai ayah ini ayah model apa? Saya dari kecil, dari bayi sudah dibuang jauh-jauh. Sekarang bapak datang, bukannya mau memberi belanja, tetapi mau meletakkan pedang di leherku. Kalau dia bilang begitu masih wajar. Tetapi apa yang dikatakan anak yang soleh ini? Ketika Nabi Ibrahim mengumpulkan kalimat yang paling lembut, dia katakan, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai putraku, bunayya artinya bukan bani, bunayya putra kesayangan. Wahai putra kesayanganku, aku melihat dalam mimpi seolah-olah aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai putraku? Allahu Akbar. Sekiranya ada kalimat yang lebih lembut dari ini, maka itu pasti akan dikatakan oleh Ibrahim. Ismail mengangkat kepalanya, heran dan takjub. Tapi imannya, ayahku adalah nabi, tidak mungkin nabi melakukan selain yang diperintah Allah. Maka dia pun menjawab tegas, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahandaku, engkau akan menyembelihku, perintah Allah laksanakan. Engkau akan dapatkan aku sabar insyaallah. Saya janji saya akan sabar. Falamma aslama, maka ketika mereka berdua sudah berserah kepada Allah, wa tallahu lil jabin, pedang sudah diletakkan di lehernya. Masya Allah, ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam
tidak dapat membendung air matanya. Anak kesayangannya akan disembelih dengan tangannya sendiri. Ini pengorbanan pertama, pengorbanan yang paling berat dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya. Anak kita sekarang, jangankan kita katakan wahai anakku sini aku sembelih, jauh. Wahai anakku pergi ngaji, masih berat dia mengangkat pantatnya untuk pergi ngaji. Wahai anakku baca Al-Quran, tidak dia baca Al-Quran itu. Dia asik dengan komputernya, asik dengan TV-nya, asik dengan video game-nya. Wahai anakku belajar Islam yang baik, apa dia bilang? Untuk apa belajar Islam? Apa kita mau jadi orang miskin dengan belajar Islam? Lihat orang-orang Islam pada miskin-miskin. La haula wala quwata illa billah. Berkurban adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang besar, dan kurban hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang besar. Dan hari ini kita alhamdulillah melihat orang-orang besar berkurban dengan kurban-kurban yang besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahi. Ketika pedang itu sudah letakkan di leher, Ibrahim memejamkan matanya. Bismillahi Allahu Akbar, ditekan sekeras-kerasnya. Fanadainahu an ya Ibrahim. Dari 7 lapis langit sana Allah menyeru, wahai Ibrahim, sudah kau tepati mimpimu. Wa fadainahu bidzibhin azim, maka kami ganti dengan sembelihan yang besar. Jibril seketika membawa domba yang besar, kemudian berucap bertakbir dengan suara lantang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyahut, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian Ismail pun terkaget dari tidurnya ketika dia hendak disembelih itu. Dia mengangkat kepalanya kemudian menjawab sahutan Jibril tadi, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu kalimat yang kemudian sekarang kita dengungkan terus menerus. Dari kalimat Jibril, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seolah-olah Jibril mau bilang Ibrahim, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, anak kesayanganmu jangan kau sembelih. Bukan itu maksud Allah. Ini kambing ini yang kau sembelih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Jibril. Kemudian Ibrahim menyahut, la ilaha illallah, Allahu Akbar, tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Jangankan anakku, diriku, kalau Allah minta aku korbankan untuk Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar walillahil hamd, kata Nabi Ismail yang waktu itu usianya baru 13 tahun. Allahu Akbar, dan hanya bagi Allah segala pujian. Dia tidak jadi disembelih, tetapi Allah ganti dengan sembelihan yang besar. Masyarul muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dari pengorbanan Nabi Ibrahim ini, kemudian Nabi Ibrahim Allah kabulkan 3 doanya, dan 3 doa ini mudah-mudahan menjadi doa kita. Yang pertama, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan keturunannya di tanah haram, beliau berdoa, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah, di tanah harammu atas perintahmu. Ya Allah, aku mohon supaya mereka ini tetap mendirikan sholat. Dan ini adalah menjadi bagian yang dari agama kita, sholat. Siapa yang tidak sholat kecuali hanya sekali setahun pada waktu begini ini, dan 2 kali dengan waktu Idul Adha, Idul Fitri, maka malulah dia kepada Allah. Karena sesungguhnya dia sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim, dan sekarang dia mengkhianati doa Nabi Ibrahim itu. Yang kedua, waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati orang-orang senang kepadanya. Kita tahu ada orang yang begitu kita lihat saja kita langsung benci.
Ada orang yang begitu. Kita lihat langsung kita benci. Kenapa? Karena Allah tidak letakkan cinta. Tapi Nabi Ibrahim berdoa, keturunanku ya Allah, letakkan rasa cinta orang kepada mereka. Maka Allah kabulkan. Hajar ketika dia di padang pasir sendirian dan sudah ada air Zam-Zam di situ, datang kafilah Bani Jurhum. Bani Jurhum yang sedang mengembara melihat ada burung di atas, kemudian dia suruh orang untuk meliti. Ternyata ada seorang ibu dengan putranya di situ. Hanya mereka berdua. Kemudian ditanya, siapa engkau wahai ibu? Kenapa engkau sendirian di sini? Apa dia bilang? Saya adalah istri seorang nabi, tapi suami saya ada di Palestina jauh sana. Saya ditaruh di sini, dititipkan kepada Allah. Kemudian air ini wahai ibu, setahu kami tidak pernah ada air di sini. Ya, ini adalah air Zam-Zam, air yang Allah anugerahkan untuk kami berdua. Wahai ibu, engkau adalah wanita yang mulia dan putramu ini adalah orang yang mulia, putra seorang nabi. Wahai kafilah seluruhnya, kita berhenti di sini. Turunkan semua barang-barang, buatkan kemah yang bagus untuk ibu ini. Cintailah dia ibu ini, cintailah dia, cintailah putranya. Dia akan menjadi orang yang besar di sini. Bahkan kita tinggal di sini. Maka jadilah Bani Jurhum orang yang pertama tinggal di negeri Mekah itu. Yang kemudian dari Bani Jurhum itu menjadi istri daripada Ismail dan menjadi keturunannya sampai sekarang. Kita mohon, ya Allah, istri kita menjadi tukang gunjing barangkali, dibenci oleh tetangganya, dibenci oleh mertuanya, dibenci oleh ipar-iparnya, dibenci oleh saudara-saudaranya, dibenci oleh sanak familinya. Bagaimana kita punya keluarga seperti ini? Ya Allah, doa Ibrahim kabulkan untuk kami. Ya Allah, jangan jadikan keluarga kami orang yang dibenci, jadikan mereka orang yang disayang, ya Allah. Yang ketiga, doa Ibrahim adalah doa yang bersifat universal, yaitu Rabbana Allahumma ja'al hadzal balada amina. Ya Rabbi, jadikan negeri ini negeri yang aman sentosa. Ini adalah doa pertama. Bayangkan 4.000 tahun yang lalu. 4.000 tahun yang lalu seorang sudah berdoa yang sifatnya universal kenegaraan. Rabbana ja'al hadzal balada amina, negeri yang aman sentosa. Hari ini kita melihat di Kabupaten Sumbawa Barat ini keluarga-keluarga yang siap berkorban, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan doa Ibrahim Allah kabulkan untuk kita semua yang hadir di sini ini, insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa yang bisa kita korbankan? Yang pertama, kita mengorbankan waktu kita yang walaupun itu milik Allah. Waktu kita, bisakah kita mengorbankan waktu kita untuk sholat, untuk ngaji, untuk pengajian dan sebagainya. Yang kedua, harta benda kita. Dari 1 juta bisakah kita keluarkan 100.000? Dari 100 juta bisakah kita mengeluarkan 1 juta atau 10 juta? Berapa yang bisa kita korbankan? Itu adalah nilai pendekatan kita kepada Allah. Terutama orang-orang yang Allah tidak beri keluasan anak seperti Ibrahim. Maka menjadi luaslah, menjadi lapanglah, menjadi murahlah agar Allah bermurah hati. Bagaimana bermohon kemurahan dari Allah sementara kita tidak menjadi orang yang pemurah? Mari bermurah hati, bermurah hati. Mudah-mudahan Rabbi habli minas salihin, doa pertama Nabi Ibrahim. Diberi anak yang soleh, maka itu yang menjadi kebahagiaan kita lahir batin. Yang kedua, anak kita, keluarga kita dicintai oleh semuanya.
Itu kebahagiaan dunia kita. Yang ketiga, negeri kita ini negeri yang aman, damai, dan sentosa. Tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang beriman di sana istiqomah memegang imannya dan siap berkorban untuk imannya itu dengan apa yang dia mampu, dengan apa yang dia mampu, dari yang sedikit sampai yang banyak, dari yang kecil sampai yang besar. Mudah-mudahan Allah merahmati dan meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdahu sadaqa wa'dahu wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdahu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyarul muslimin, akhir khutbah ini kita bermohon kepada Allah. Mari kita hadapkan wajah kita, kemudian kita meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah yang menyaksikan kita di antara 2 miliar orang Islam di dunia ini, yang sekarang berhaji hanya sekitar 2 juta saja. Kemudian kita di sini yang tidak berangkat haji pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah juga melihat kita ini dan kita berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh memohon ampun kepadanya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadir Rabbana hab lana minas sholihin. Ya Allah ya Rabb kami, anugerahkan kami keturunan yang soleh sebagaimana yang didoakan kepada oleh Nabi Ibrahim. Ya Allah, ya Allah, jika Engkau berkenan memberikan keturunan kepada kami, ya Allah, berikan keturunan yang soleh, yang baik, yang santun, yang berbakti, ya Allah. Jangan Engkau uji kami dengan Engkau memberikan keturunan yang nakal, yang kurang ajar, ya Allah. Ya Allah, kami tidak akan mampu menanggungnya, ya Allah. Bantu kami mendidik generasi kami, ya Allah, dari rumah kami, dari istri-istri kami, dari anak-anak kami, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkan bagi kami dari istri-istri kami semua, ya Allah, dari anak-anak keturunan kami semua yang hadir di sini, ya Allah. Ya Allah, semua kami yang hadir di sini, ya Allah, mohon beri dari keluarga kami yang sakinah, yang tentram, yang mawaddah, yang rahmah, ya Allah, mohon ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri kami ini negeri yang aman sentosa. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa aslih ulatal muslimin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan muliakanlah kaum muslimin. Wa aslih baina qulubil mu'minin. Ya Allah, perbaiki hubungan antara hati-hati orang-orang yang beriman. Wa alif baina qulubihim. Ya Allah, satukan hati orang-orang yang beriman, satukan hati mereka. Ya Allah, jangan biarkan mereka terus bertengkar, jangan biarkan mereka terus saling membenci, saling mencela, saling mencaci. Ya Allah, cukuplah ya Allah. Orang-orang yang buruk semakin hari semakin nampak keburukannya dan semakin tersingkir, ya Allah. Itu kesyukuran kami kepadamu, ya Allah. Engkau hidupkan kami pada masa di mana orang-orang mulai menjadi baik, ya Allah. Ya Allah, beri rezeki kepada kami dengan rezeki yang cukup, rezeki yang mulia, rezeki yang halal. Jangan Engkau beri rezeki kepada kami rezeki yang haram. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezeki yang halal
dan jangan biarkan hati kami tertarik kepada yang haram dengan izin dan karunia-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, di dunia yang sementara ini ya Allah, mohon ya Allah beri kami kebahagiaan lahir batin, bahagiakan lahir batin kami, sejahterakan keluarga kami di dunia yang sementara ini ya Allah, dan di akhirat yang kekal abadi nanti. Kami mohon surga-Mu dan lindungi kami dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi